Bismillahirrahmanirrahim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Makan, minum, tangan kanan ya. Karena kita ada di sini hidangan. Kami biasa selalu mengingatkan begini, walaupun satu teguk, walaupun satu gigit cabai gitu ya, pakai tangan kanan, karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi sendiri pernah lagi makan bersama satu hidangan, tiba-tiba ada anak mendahului gitulah, ingin mengambil, pakai tangan kirinya, kemudian Nabi pegang. Belum sempat Nabi memberikan arahan, ada orang juga yang dewasa ngambil pakai tangan kiri, Nabi pegang. Sebelum terlanjur yang lainnya, kan nggak mungkin pakai kaki gitu ya. Nabi mengatakan, demi Allah beserta kedua tangan orang ini, aku pegang juga tangan syaitan. Ya, sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dan dari situ dia akhirnya bisa berenergi ikut makan. Syaitannya jadi gemuk, jadi kuat. Semakin bisa kuat mengganggu kita. Jadi kan syaitan itu tidak punya akses sama sekali dalam kehidupan kita, dalam apapun aspeknya. Sehingga dengan itu, semoga Allah menolong kita, jiwa kita ini tidak mudah diprovokasi ke arah yang fujur. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di antara penjelasan-penjelasan yang ada adalah menjelaskan bahwa setiap manusia selalu didampingi oleh qorinuhu minasyaitan wa qorinuhu minal malaika. Ada yang qorinnya dari jenis jin yang dia tuh syaitan, itulah yang mengarahkan kepada hal-hal yang fujur, hal-hal yang jelek, yang mengandung dosa. Sementara qorinnya dari malaikat mengarahkan kepada hal-hal yang takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh menanglah dari pertarungan kedua itu ketika dia mensucikan jiwanya, membersihkan dari segala kotoran dan punya lebih kecenderungan kepada yang takwa. Tapi kalau mereka dikasih energi terus, ya mereka muat, bahkan terundang ke yang lain-lainnya, terundang masuk. Maka jangan lakukan hal-hal yang mengundang mereka, jangan lakukan hal-hal yang memberi mereka energi, tambahan tenaga, sehingga akhirnya mereka lebih kuat. Nanti akan ada dominasi fujur dalam jiwa kita, dan kita akan terseok-seok ketika ingin melaksanakan hal-hal yang mengarah kepada takwa. Kok berat banget. Baca Quran baru berapa halaman sudah, berapa lembar udah rasanya gitu. Ada seorang, karena dia pengurus Muhammadiyah di daerah kami, dulu dia cerita, Pak Rosyad, saya dulu macam-macam ilmu sudah saya pelajari, dia bilang gitu. Ya, salah satu yang enteng-enteng itu kalau saya pergi ke Surabaya naik bis itu bisa nggak ditagih sama kondekturnya. Harusnya ditingkatkan lagi, Pak. Saya bilang, bukan nggak ditagih tapi dikasih. Jadi dalam pandangan kondekturnya nggak kelihatan dia, gitu. Jadi kayak nggak ada. Gitu. Tapi dia ya sudah lama itu saya tinggalkan. Terus saya sarankan, sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan itu belum tentu hilang dengan sendirinya. Kalau belum di uninstall sungguh-sungguh dari diri kita, dia nggak hilang, nggak hilang. Masih ada jejak-jejaknya. Mungkin dia pasif aja. Dia nunggu saat-saat kita melemah. Dia yang mungkin akan menguat. Dan melemah itu bisa dalam bentuk saat kita goncang jiwa kita karena peristiwa-peristiwa kehidupan yang Allah takdirkan, entah yang menyentak sehingga kita sedih, marah, takut, bahkan senang sekalipun bisa. Itu adalah posisi goyah. Kalau kita lupa kepada Allah, tahan kanan deh ya, minumnya. Ketika lupa kepada Allah, mereka lah yang akan menguasai.
Ya, makanya yang sering itu ibu-ibu di rumah dengan rutinitas kadang-kadang kepikiran apa, sedih, terus jiwanya melemah. Nah, di sekelilingnya ada gangguan atau ada sesuatu di rumah itu yang berpotensi menjadi medianya jin, ya akhirnya bisa mampir juga ke diri orang anggota rumah yang melemah itu. Maka kalau di daerah kita kan banyak mbah-mbahnya punya keris, keluarga itu menyimpan keris dari mbah-mbahnya, ya dari antara anak-anaknya itu banyak yang sakit, ini sakit itu, yang perempuan susah proses pernikahannya karena selalu kalau nggak pihak yang sini nggak suka, pihak sana yang nggak suka. Sudah fix ini sama-sama setuju, tapi begitu mendekati harinya yang sana membatalkan atau yang sini membatalkan, berulang-ulang. Nah, setelah ketika dibacakan Quran, dibacakan ruqyah, ternyata ya ada jin yang dari kerisnya yang menyukai si anak itu. Dari ibunya juga ada, dari macam-macam, karena rumah itu dipagari. Nah, orang-orang daerah kan begitu. Nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Sumatera sama, cuma bentuknya aja beda-beda. Jawa biasanya pojok-pojok itu ditanami apa kan gitu. Di tulang utama yang di atas atap dikasih kain merah atau kain putih, atau gabungan juga merah putih. Ya kan kalau naikkan kuda-kuda itu kadang ada bendera. Sebetulnya bukan benderanya, pas memang sesuai dengan bendera kita merah putih, maka jadiin aja sekalian kain merah dan putih. Setelah selesai nanti diikat di gelandarnya, nama istilahnya kalau ya kuda-kuda, tulang kuda-kuda utama. Iya, pisang, padi. Dulu saya pikir ini buat tukangnya kalau lapar, Pak. Tapi kok ada padi mentah gitu kan, padi, gabah gitu. Oh, ternyata menjadi syarat-syarat mereka. Itu tradisi, itu budaya yang ternyata berakar dari suatu keyakinan. Nah, zaman berkembang, bukan berarti orang yang kemudian meninggalkan gitu-gitu juga aman. Ada hal-hal lain yang mereka masuk dari beberapa aspek, beberapa cara, ya beberapa segi.